بتعقد ليه في حياتك وبتحزن Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia memperingati Idul Adha dengan berkurban. Namun, apakah makna kurban hanya sebatas ritual tahunan? Bagaimana jika kita melihatnya dari perspektif yang lebih mendalam, seperti yang ditawarkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid? Kurban fresh meat melalui transaksi Lazismu Kota Salatiga. Kurban merupakan ibadah yang dilakukan setiap setahun sekali, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan jamaah haji yang menunaikan wukuf di Arafah. Pada hari raya Idul Adha 2025 ini, saya menunaikan ibadah sholat Id di halaman Mall Ramayana Kota Salatiga dengan khotib Ustadz Dr. Haji Sutrisna MPD. Yang maha cinta, maknanya adalah paling tinggi di dalam mencintai adalah mengikhlaskan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Melihat teori Nasr Hamid dari segi dalalah atau makna asli, secara etimologi kurban berasal dari kata qoroba yaqrobu kurbanan, artinya dekat, mendekat atau mendekatkan diri. Sedangkan dari historisnya merupakan peristiwa ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam terkait takwin mimpinya menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anaknya. Hal ini didasarkan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka dari itu, dalam konteks dalalah melihat historisitas teks bahwasanya kurban merupakan ibadah yang sudah ditentukan hukumnya, yakni sunnah muakkadah, tidak hanya sebatas pemotongan hewan saja, namun merupakan metafor panas spiritual sebab secara harfiahnya serta tujuannya mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Kemudian maghza atau signifikansi pesan pada pembacaan ulang makna kurban sendiri dapat dipahami merupakan suatu yang awalnya praktik ritual fisik dengan menyembelih hewan tertentu menjadi suatu nilai praktik kesediaan berkorban bagi kemanusiaan. Di sisi lain, ataibah ritual atau pelaksanaan fisik menjadi manifestasi ibadah sosial diwujudkan dengan adanya pendistribusian daging untuk keadilan pangan. Ketiga, maskut anhu atau makna yang belum tersampaikan, tersirat suatu pesan kemanusiaan secara universal, diantaranya menghadirkan sifat empati, solidaritas, serta pengokohan terkait nilai kasih terhadap sesama yang mungkin tidak terkatakan secara langsung. Selain itu pula, sebagai kritik akan sifat individualisme di mana disampaikan secara eksplisit tidak langsung melalui fenomena potong sumbang daging kurban. Sebagaimana isi khutbah dari khotib Ustadz Dr. Sutrisna MPD dalam terminologi ilmu sosial, kebaikan adalah segala sesuatu yang punyai kontribusi terhadap bertahannya masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang berada dalam keteraturan atau order dan keseimbangan equilibrium. Selain itu, dalam terminologi ilmu sosial terdapat teori dramaturgi sebagai ilustrasi dalam interaksi sosial yang inklusif terbuka. Interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan seni drama ataupun teater atas panggung. Manusia sebagai aktor yang memainkan peran dalam pertunjukan seni terdapat backstage atau panggung belakang, tempat mempersiapkan panggung depan, dan front stage atau sebagai panggung depan, tempat individu bergaya memainkan perannya. Dalam interaksi sosial, manusia berusaha menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui pertunjukan dramanya sendiri untuk mencapai tujuan. Karena dari kita menuntut melakukan hal-hal yang diinginkan oleh kita sendiri, maka dari itu umat Islam harus berkontribusi positif untuk kebaikan diri dan lingkungannya. Selain itu pula bersinergi menciptakan harmoni, menjaga dan memelihara hubungan baik, taat pada norma agama dan sosial, saling tolong-menolong dan bekerja sama antar sesama manusia yang mana didasari atas prinsip kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan melalui proses interaksi sosial dalam masyarakat tanpa membedakan latar belakang, asal usul, suku, ras, golongan dan status sosial. Aktivitas sosial seperti ini dapat membentuk kepribadian setiap orang dan tatanan masyarakat yang menciptakan kebudayaan sehingga melahirkan peradaban manusia. Inilah bentuk bertakwa antar sesama manusia sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat yang kedua.
Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Ibadah kurban sebagaimana disebutkan di atas mengandung nilai kepedulian atau kepekaan terhadap sesama melalui distribusi daging hewan kurban kepada saudara lain yang berhak menerimanya. Tentunya hal demikian sejalan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia sebagai bagian dari masyarakat yang perlu berinteraksi dan sosialisasi untuk memenuhi hajat hidupnya baik fisiologis maupun psikologis. Selain itu, dalam menanggapi peristiwa kurban, beberapa yang perlu diperhatikan adalah terkait menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan sistem ramah lingkungan berbasis ekoteologi atau ekologi. Salah satunya adalah bahan yang digunakan untuk membungkus daging hewan kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat yang umumnya kebanyakan masih menggunakan plastik. Padahal di Indonesia sendiri sampah plastik menjadi salah satu ancaman terbesar mencemarkan dan merusak lingkungan, sebab proses penghancurannya atau penguraiannya secara alami membutuhkan waktu dari puluhan hingga ratusan tahun lamanya, tergantung jenisnya. Maka alternatif lain bisa menggunakan besek atau wadah dari anyaman bambu, ataupun menggunakan daun seperti daun jati, daun pisang, ataupun wadah lainnya yang berbasis ramah lingkungan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.